Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatan hari ini kita kembali dalam acara Bincang Santai program Maya MTV. Hadir juga narasumber yang sangat terbaik, populer di sosial media, media mainstream, yaitu Pak Ridwan Badala. Beliau merupakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus birokrat yang hari ini berprestasi menurut saya. Pada kesempatan hari ini tentunya pokok pembahasan kita masih seputar kinerja daripada Dinas Kominfo Sulawesi Tenggara, yakni bagaimana efektivitas daripada literasi digital untuk kemudian mengcounter baik itu isu SARA, kemudian paham-paham intoleran, paham radikalisme yang sifatnya itu memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, utamanya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tanpa jauh lebar, lebih baik kita persilahkan narasumber terbaik kita, Pak Kadis. Saya persilahkan, Pak. Oke, terima kasih moderator. Siap. Host ya, bukan host. Terima kasih ya pemirsa di podcast Maya. Imaya. Iya. Podcast Imaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ridwan Badala, biasa dipanggil RB. Saat ini saya Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara. Hari ini saya diundang ya dengan Siapa? Ya, saya panggil sahabat ya, karena beliau sahabat saya, sahabat Cak Iki. Kebetulan beliau merupakan senior saya di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Salah satu alumni terbaik kemarin diberi anugerah dari pengurus koordinator cabang Sulawesi Tenggara. Baik, terkait bagaimana literasi digital yang kita laksanakan di Dinas Kominfo, sebetulnya ini kita tidak jalan sendiri. Kita menjadi mata rantai yang tidak terpisahkan antara Kementerian Kominfo itu sendiri dengan kami. Kita saling berbagi informasi dalam hal bagaimana memberikan literasi kepada masyarakat, khususnya di dunia maya, media sosial, terkait bagaimana isu SARA, isu-isu berita-berita yang hoax, mungkin isu juga terkait budaya dan seterusnya, banyak hal yang kita biasanya bikin dalam bentuk DV di dalam di media sosial kita. Saat ini Kominfo itu sudah mengelola hampir seluruh media sosial. Kita sudah menguasai seluruh media sosial. Misalkan saja kalau kami di IG itu, kenapa kami masuk di IG? Karena banyak kalangan milenial ya, khususnya perempuan hasil Raisa itu, banyak perempuan di situ yang milenial ya, yang sering membuka IG. Sehingga untuk masuk ke sasaran milenial yang jenis kelamin perempuan, maka kita masuk di IG. IG kami itu ada beberapa IG kita lakukan. Kita punya IG Diskominfo itu sendiri. Ya, karena di situ kita di IG Diskominfo kita memberikan informasi terkait giat-giat pemerintah yang sifatnya positif dan lain sebagainya. Kemudian Kominfo itu sendiri juga di situ. Kemudian kita juga ada IG PPID. IG PPID itu adalah IG bagaimana kita sebagai pejabat pengelola informasi dan data dan dokumentasi di pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita menyampaikan semua rutinitas pemerintah Sulawesi Tenggara, juga rutinitas lembaga vertikal ya, yang bervertikal di Sulawesi Tenggara, juga kementerian-kementerian seperti misalkan kemarin ada KTT ASEAN ya, kita itu juara satu loh terkait memberikan literasi ya di tingkat KTT ASEAN. Kita juara satu bulan Agustus kemarin, saya terima penghargaan dari Kementerian Kominfo. Kita kandidat ke Sulawesi Tenggara, Kepri dan Aceh, dan alhamdulillah Sulawesi Tenggara yang mendapatkan awardnya ya, gitu. Itu di IG. Selain kita juga di PPD, kita juga memiliki IG literasi mahir digital. Di situ kita memberikan informasi terkait misalkan sejarah kenapa dikatakan Sulawesi Tenggara ini, kita sampaikan situ. Kenapa ada hari Sumpah Pemuda, kita sampaikan. Kenapa ada hoax? Ya, misalkan ada berita ini kita sampaikan, kita literasi masyarakat situ melalui literasi mahir digital. Selanjutnya kita juga punya IG Bincang Sutra. Jadi habis podcast itu kita potongan-potongan kita masukin ke dalam IG Bincang Sutra.
Kemudian kita juga ada IG Pemprov yang kita satukan di IG Kominfo, itu untuk IG. Masih banyak lain, tapi kita punya Facebook juga. Saya lihat kemarin itu di Facebooknya saja. Oh, Facebook. Pengikutnya itu ribuan. Ya, Kan jarang ya. sebenarnya media sosial Pemerintah, ya. itu sampai ribuan. IG kita itu ada sekitar hampir 4.000 sekarang. IG kita. Iya, Jadi OTW seperti kita. Iya, kita OTW ke sana ya. Kemudian kita juga ada, kalau Facebook ya malah kita sudah dipakai saja, like saja karena sudah pertemanan kan. Facebook kita itu ada dua, Facebook Kominfo itu sendiri dan Facebook PPID. Facebook Kominfo saya katakan tadi dia giat-giat di Kominfo secara umum di situ, giat-giat gubernur. Sementara PPID di situ semua kita satukan. Nah, menarik juga kita punya YouTube. YouTube kita itu udah apa sih boleh saya katakan sudah cukup bagus ya, karena kita punya follower juga sudah ribuan follower kita yang ikut situ ya subscribe kita punya ya. Itu kan sudah cukup bagus karena di situ kita menyampaikan semua kegiatan-kegiatan pemerintahan ya, kegiatan pemerintahan baik live streaming maupun kegiatan yang lainnya yang mungkin siaran tunda dan seterusnya. Kita juga punya TikTok. Ya, kita kelola TikTok Dinas Kominfo, itu juga luar biasa juga dengan kita punya partisipan ya. Partisipan dulu kita juga kelola punyanya gubernur ya. Itu juga sekali masuk itu puluhan ribu yang terima yang like kita kelola. Yang sekarang kami tidak kelola lagi karena sudah dikelola oleh BAP. Selanjutnya kita juga masuk di ruang Twitter. Jadi beda-beda ruangnya ya. Ya, dengan Twitter kita masuk juga, di situ kita sampaikan juga giat-giat pemerintah, literasi digital dan seterusnya. Itu langkah awal dalam literasi digital, kita memberikan literasi di dalam tataran media sosial. Dari aspek sosialisasi kita juga lakukan. Misalkan kita lakukan bimtek, baik itu dilakukan oleh kementerian, biasanya kerjasama dengan teman-teman dari PMI ya. Kami juga melakukan dari anggaran kami literasi kepada pemerintah, kepada masyarakat kita lakukan. Nah, ini Pak terkait tema kita hari ini kan itu memang fokusnya pada hoax, kemudian SARA, radikalisme. Selama menjabat sebagai kepala dinas ini Pak, apakah sudah banyak begitu berita-berita tentang SARA yang hadir di Sulawesi Tenggara, kemudian Dinas Kominfo langsung kemudian merespon itu dan memberikan pemahaman bahwa berita tersebut hoax, berita tersebut sifatnya SARA dan paham radikalisme apa? Jadi secara umum kalau saya bicara persentase ya terkait hoax ya. Jadi ada 3 jenis itu, hoax, disinformasi, hoax, disinformasi, opini, dan fakta. Jadi dikatakan hoax kalau kami ya, ada kalau dari cek fakta beda lagi hoax itu termasuk dengan salah satunya adalah berita tidak benar ya. Hoax itu kita katakan hoax karena berita itu berita yang tidak sama sekali benar, baik dari segi kejadian, peristiwa dan seterusnya. Misalkan ada kejadian pertikaian ya, itu pertikaian tidak terjadi, ada yang meninggal, tapi tiba-tiba ada berita meninggal. Atau sederhana kemarin Kaltim yang ada orang yang diterkam buaya, tiba-tiba ada videonya yang sudah beberapa tahun lalu yang orang di kepala di dalam perut buaya. Itu kan berita hoax ya, itu berita yang itu membahayakan ya, apalagi terkait SARA dan seterusnya. Kemudian kalau di bidang opini, berita yang sebenarnya belum menuju ke fakta. Misalkan begini, kejadian Adinda ya, Bung Iki mau dilantik minggu depan ya, maaf disinformasi itu kejadian yang sebenarnya benar tapi belum terjadian ya. Misalnya Anda mau dilantik minggu depan, tapi sudah ada berita bahwa Anda atau informasi bahwa Anda sudah jadi ketua ini, itu kita anggap disinformasi karena bisa jadi tidak jadi Anda atau batal ya. Yang kita masalahkan itu disinformasi karena belum kejadian. Kalau opini itu ya pandangan, kalau opini itu banyak, misalkan media-media yang memberikan asumsi tanpa berita imbang ya, tanpa konfirmasi, itu kita masih katakan itu opini ya. Misalkan orang masih diduga sudah dikatakan bahwa itu kasus ya, itu opini, pandangan dia. Benar tidaknya itu kan pandangan dia, kita tidak bisa katakan hoax. Nah, tapi itu opini, pandangan dia ya.
Kemudian kalau fakta ya nyata, itu kita lakukan. Kalau kami sekarang Bung Niki, Cak Kiki, kita sudah punya namanya aplikasi klinik hoax. Tapi 2 bulan terakhir ini kita sudah punya aplikasi hoax, hanya belum maksimal kita laksanakan. Di situ nanti kita akan kerjasama dalam waktu dekat, saya bersama dengan Cek Fakta dari AJI, ya dari siapa namanya Jufri Rahim ya, dari Ketua AJI, itu kita mau mengadakan bintek kepada staf saya untuk pengelolaan apa sih namanya klinik hoax itu, supaya ketika mereka memberikan justifikasi ini hoax yang itu tidak salah. Oke, saya panggil teman-teman Cek Fakta, mereka Ibu Ros Ketua AJI, Ibu Ros, Kanda Ros, kemudian juga ini dalam waktu dekat insya Allah kita akan laksanakan itu, melaksanakan apa namanya bintek kepada staf saya dalam pengelolaan klinik hoax. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika kita memberikan justifikasi itu hoax dan seterusnya itu apa namanya memang benar kejadiannya, karena teman-teman yang sudah memiliki sumber daya seperti itu. Lain hal selain itu juga kan klinik hoax ini belum semua tahu. Mungkin lewat kesempatan ini teman-teman bisa lihat cek klinik hoax Ultra ya. Itu kita punya milik Pemprov, itu sebetulnya aplikasi yang kita replikasi, tidak berbayar, kita replikasi dari Pemda Jawa Timur. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan saya kan ya, misalkan di sekarang itu kan banyak, misalkan kasus Palestina kan, Palestina Israel, ada yang memberitakan soal bahwa anak di Israel sudah habis kemarin, ada bahkan memberitakan itu sampai bergulir. Mungkin kalau bisa dikata dari media-media nasional, bahkan di kementerian itu saya cek mengklaim bahwa berita tersebut sifatnya hoax. Iya. Nah, kalau di Sultra, kalau misalkan ada berita seperti itu, apakah langsung diklaim ini hoax ini? Nah, saya katakan tadi, memang kita butuhkan sumber daya manusia, kita butuhkan ranti lunak yang memang dalam hal melakukan cek fakta itu betul-betul terakur. Makanya kami belum melakukan itu mengklaim. Kendati ada indikasi ke hoax, kami belum mengklaim karena jangan sampai bahwa kejadian itu benar. Kami insya Allah setelah mungkin selesai kita launching Sumaka, surat menyurat sistem aplikasi sistem digital, kita akan melakukan bintek untuk apa sih namanya cek fakta. Tujuannya apa? Supaya ketika anak-anak yang melakukan itu sudah paham bagaimana caranya bisa melacak bahwa ini memang fakta atau ini tidak benar ya. Ya sekarang kita masyarakat disuguhkan berita antara yang nyata dan yang ini, itulah. Jadi perlu hati-hati kita. Karena misalkan kalau ya beritanya hoax, ya tiba-tiba kemudian mengancam ya kesatuannya kita. Padahal kita ini kan daerah yang benar-benar bineka juga. Betul. Ya banyak suku, banyak keyakinan kan, itu kan bahaya. Makanya gini, kita sering menyampaikan melakukan literasi kepada masyarakat atau pilihan kita, hati-hati menerima berita, video-video pendek. Ya, kayak kemarin jadi anaknya, iya. Pengen bersama makanan kan, itu dampaknya besar sekali sampai dijemput paksa ya. Iya, harusnya kan setelah ditinduk itu ditelaah dulu, dilihat dulu, jangan langsung di-share. Apalagi share di grup WA ya. Kalau kita kan punya media center, saya lihat ada beberapa teman yang kirim berita yang tidak fakta, saya langsung hapus. Sebagai admin saya hapus, karena saya tidak katakan ini hoax, karena saya tidak pernah juga, tapi saya lihat ini ada juga hoax, saya hapus. Daripada itu menjadi ya seperti tadi Anda katakan masalahnya. Iya, kalau misalnya bias itu kan, ya itu kan impornya ya, jangan sampai terjadi kayak kemarin ada korban. Dalam konteks makanan itu, ini juga kita belajar berliterasi juga bagaimana kita punya public speaking yang baik. Saya tidak menjas apa sih namanya Keller itu ya, tapi mungkin ini menjadi pembelajaran Alkes Keller. Artinya ya di ranah hukum mungkin tidak tersentuh, tetapi mari kita menggunakan bahasa komedi yang tidak sampai tersinggung orang lain. Ini artinya ini pembelajaran, nanti tidak tujuannya tidak ke situ, tapi kan bisa menyinggung perasaan orang lain. Itu hati-hati, itu bagaimana memang public speaking itu kita perlu kuasai. Kemudian materinya tidak asal sembarang kita keluarkan. Itu hati-hati, karena tentu saja masih masyarakat yang mengatasnamakan suku ini yang datang secara damai, membawa secara hukum kan. Bagaimana jika misalkan KPID
yang langsung memberikan kritik. Kedua, dia tidak bisa lagi mencari duit di di sosial media. Iya, nggak bisa lagi kalau sudah dikritik dengan PPD. Makanya harapan kita marilah belajar. Ini kan pembelajaran untuk Alkeskor. Kalau mungkin yang lain-lainnya juga semua harus mari menggunakan bahasa. Bahaya tak? Iya, artinya mungkin tujuan kita tidak di situ, ya. Tidak bermaksud untuk menghina, tetapi karena bahasa itu bisa menyinggung kita. Makanya orang bilang apa yang kita sampaikan itu bukan milik kita, sudah milik orang lain. Ya, jadi saya tidak melihat bahwa dalam konteks itu siapa salah siapa benar, tapi dalam konteks itu mari kita belajar untuk public speaking kita itu lebih etik ya. Sama juga sekalian juga ya bagaimana kemudian yang kita sampaikan ini mendidik, tidak sifatnya memecah belah kan. Apalagi misalkan kita menghadapi pemilu ini kan. Kalau misalkan isu-isu tersebut semakin gias, itu kan dampaknya kepada ada isu suku ini harus suku ini yang jadi gubernur apa semua kan. ini perlu harus kita sebetulnya dalam mobil ini. Harusnya teman-teman dari dinas terkait terkait ini dengan teman-teman TNI Polri, mungkin baru kerjasama dengan dinas Kominfo dalam rangka untuk membangun mendiseminasikan, meliterasikan, dengan KPU dan Bawaslu juga bagaimana etika di pilkada nanti ini, baik itu, artinya bukan hanya etika yang harus diketahui oleh para kontestan, tetapi juga masyarakat. Iya, kebanyakan masyarakat melakukan kesalahan karena tidak disengaja, karena tidak tahu. Ya, misalkan saja hari ini kan, orang tidak terpikir bahwa Anda memberikan like saja kepada salah satu orang, itu sudah dianggap adalah pendukungnya. Ya, jadi hati-hati memberikan like aja di sosial media, ketika dia tampilkan langsung beri like aja, apalagi ada mengatakan saya mendukung, itu sudah, itu hati-hati. Banyak PNS juga yang tidak paham itu, yang tidak paham bahwa dengan mengatakan itu biar keluarganya itu sudah kena sanksi kan, ancaman pidana sampai dengan pemecatan bisa jadi. Jadi itu hati-hati, itu memang perlunya teman-teman PD terkait, termasuk Kominfo juga untuk memberikan literasi, diseminasi apakah dalam bentuk kalau kita bersosialisasi ini 2,7 juta masyarakat kita, pemilih kita 1,8 juta ya kalau saya. Itu kan dalam waktu beberapa bulan ini tidak mungkin manusia untuk kita laksanakan sosialisasi. Jadi mungkin sosialisasi lebih mudah itu bukan kita harus bertatap muka, bisa juga kita lakukan melalui media sosial, baliho dan lain sebagainya. Banyak hal masyarakat tidak tahu sehingga mereka melakukan kesalahan. Gitu. Misalnya mereka tidak tahu bahwa merusak baliho orang itu tidak ada hukumannya. Masyarakat masih tidak tahu, mungkin mereka jengkel karena bukannya disobek. Bung Sakiti tadi saya bersama ada keluarga ke Kendari karena ada masalahnya. Dicari polisi karena memukul orang. Saya bilang mungkin masalah politik, ternyata benar. Masalah siapa sang simpatisan ini ngapain? Saya jawab, kamu dapat apa dengan itu? Dapat apa keberpihakannya kok pertentangkan anda dimulai dengan agak kerasannya? Saya bilang kan kamu rugi, kamu dicari polisi nanti gara-gara ini. Jadi ini masalah-masalah masyarakat tidak paham bahwa kadang-kadang euforia mereka, militansi mereka kepada figurnya bisa mengalahkan. Tapi ini maksudnya, tapi saya juga sering mengamati misalkan ada penduduk kan, itu biasanya ada isu bahwa kalau calon gubernurnya dari kepulauan, maka calon wakil gubernur harus dari daratan. Harusnya kita tidak bicara konteks seperti itu kan, untuk kemudian meminimalisir tidak pecah belah, karena mungkin memang potensinya agak ringan sebenarnya. Tapi kalau misalkan ini bias, karena harus ini dari daratan kepulauan, sementara kita harusnya bicara gagasan kan, supaya kemudian pemilunya kita, demokrasinya kita lebih cerdas. Jadi begini, persoalan daratan kepulauan itu menjadi hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwa Sulawesi Tenggara ini terpotret menjadi sejarah kita bahwa Sulawesi Tenggara ini ada dua bagian besar, ada masyarakat kepulauan dan ada masyarakat daratan. Itu dipisahkan dengan laut. Kemudian dari budaya kita, dari suku kita,
kita punya suku, ya secara umum ada suku besar ya. Iya. Ada kita punya suku Tolaki yang terbagi Tolaki Mungga dan Konawe, ada suku Muna, ya, ada suku Buton, ya ada juga suku Moramene ya, dan juga Wakatobi kendati dia di Buton tapi dia ada sedikit ada ciri khas tersendirinya ya. Dari situ terkait ada masyarakat memahami bahwa kalau bupatinya misalkan kepala daerahnya daratan harus kepulauan. Nah itu kan kepulauan wakilnya. Itu kan strategi dalam sebuah politik. Strategi. Tapi dari kebutuhan kita dan tingkat keterpilihannya saya kira tidak jadi masalah. Masyarakat Sulawesi Tenggara sudah cerdas. Dia tidak menghargai kepulauan. Dia tahu bahwa kita ini anak Sulawesi Tenggara. Kita anak sutra. Bukan anak pulau dan daratan. Saya kira siapapun tokoh yang memang terbaik menurut masyarakat dalam 1,8 juta itu, 1,6 juta, 1,5 juta, ya itulah yang jadi bukan lagi persoalan daratan dan kepulauan. Tetapi itu juga menjadi sebuah catatan bahwa keterwakilan itu penting, ya. Keterwakilan penting, ya. Mewakili. Ya, kalau misalkan di situ ketuanya, kepalanya dan wakilnya semua orang daratan, maka sekda orang kepulauan. Misalnya itu kan bisa jadi ini asumsi saya pribadi. Ini bukan sebuah doktrin atau sebuah teori harus diputuskan, tidak. Ini asumsi saya ketika Anda menanyakan itu. Ya. Mungkin kita sambil minum ya. Iya kan. Sambil makan juga kan. Nah ini juga kan ya, kalau misalnya saya juga mengamati di sosial media ya begitu banyak sebenarnya paham, apalagi kalau di Facebook kan, itu banyak yang seakan-akan mengarahkan ke suatu paham radikalisme. Ini kalau data yang di BTT 64% itu anak muda terpapar radikalisme, ikut kemudian mendukung paham-paham radikalisme, apalagi di dunia maya di Facebook ini. Nah, kalau misalkan di Sultra itu, yang saya mau tanyakan Anda, tingkat cerdas digitalnya anak muda itu bagaimana? Jadi pertama saya pernah beberapa bulan lalu saya membawa materi terkait radikalisme Di kalau tidak salah oh iya itu yang laksanakan kalau salah dari apa namanya Interkam Polda ya. Polda dihadiri oleh bukan Polda, Mabes Polri ya. Iya. Radikalisme itu. Jadi pertama paham radikalisme itu memang ya perlu kita betul-betul mengeliminasi di Sulawesi Tenggara khususnya. Karena radikalisme itu apapun, hanya agama, semua termasuk ketokohan ya. Radikalisme itu ya saya melihat bisa membawa kepada masyarakat kita atau tokoh kita, pemuda kita menjadi sudah tidak lagi objektif dalam nilai. Iya kan, bayangkan Bahkan bisa kekerasan dan seterusnya. Nah, bagaimana literasi? Bagaimana jumlah pemuda kita yang memahami literasi digital, mengenai literasi digital dan radikalisme itu? Saya melihat bahwa hasil riset ya, Kemenkominfo, dari 2,7 juta masyarakat Indonesia, masyarakat Sulawesi Tenggara, itu yang penetrasi digital itu kurang lebih 85%. Atau 2,3 juta, kurang lebih 2,3 juta. Sisanya itu mereka tidak menggunakan internet, disebabkan pertama karena daerahnya tidak memiliki akses internet atau daerah yang blank spot. Kemudian masyarakat miskin yang tidak punya HP, ya. Kemudian orang tua yang tidak bisa membaca, ya, yang gaptek dan seterusnya. Selebihnya itu anak-anak sudah menggunakan digital. Bahkan anak yang usia 2 tahun itu dampaknya sangat besar. Ada anak-anak, ini fakta ya, ada anak-anak yang setengah mati sampai umur 5 tahun susah menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan sekarang katanya ada satu itu anak-anak itu sudah SD dia menggunakan bahasa Indonesia tapi logat Jakarta. Efek dari mana? Karena adanya YouTube. Tadinya dia bahasa ibunya harusnya dia bahasa Indonesia, tapi karena di YouTube bahasa Inggris, dia bingung. Dia menggunakan bahasa Inggris sementara kita kurang bahasa Indonesia. Dia hanya bisa yes no. Ini efeknya, salah satu efek. Dampak buruk dari sebuah digitalisasi. Nah memang perlu kita jadi hati-hati.
Udah kan Iya, kemarin iya. ya. Saya kebetulan juga buat satu artikel. Itu Densus 88 Polri itu mencatat dari 3 tahun terakhir ini ratusan kasus terorisme. Itu anak muda. Nah, itu penggusuran itu salah satu radikalisme yang mereka belajar, tentu kali mereka tonton di situ. Bisa jadi kalau kita biarkan itu biasanya mereka bisa merakit bom-bom yang skala rendah yang akan sengaja untuk bagaimana meneror warga. Ini bahaya kan? Iya, ini kan sebetulnya tidak bisa juga hanya pemerintah yang terlibat, ya langsung untuk mengeliminasi itu melalui eliminasi literasi. Tidak hanya pemerintah dan TNI Polri, masyarakat juga, orang tua juga. Orang tua perlu juga melihat bagaimana perilaku anaknya. Apakah anaknya sudah itu perlu kontrol juga. Kalau hanya pemerintah diharapkan, waduh susah sekali. Karena kejadian itu 24 jam. 24 jam itu tidak mungkin setiap jam saat itu akan dilihat. Karena yang kita takutkan karena misalkan tiba-tiba nonton TikTok kan, kemudian ada ceramah salah satu ustadz itu mengatakan bahwa ketika kita membom gereja itu adalah jihad, masuk surga itu kan salah persepsi kan. Nah ini kan kejadian yang ada kita lagi kan penting yang kita lihat kan yang terjadi sampai dengan ada ISIS itu kan ya penting kan bagi kita bahwa paham-paham itu sebetulnya paham-paham yang mohon maaf kalau itu bisa menyesatkan. Tidak ada dalam Islam berkata bahwa jihad itu dengan orang bom wajib seperti gereja itu kan gereja tetapi begini bom sakit salah satu penyebab terjadinya radikalisme itu bukan hanya karena mereka belajar, tapi juga salah satu yang saya baca beberapa artikel karena keputusasaan dalam hidup. Banyak yang ikut dalam keputusasaan hidup. Minta solusi di YouTube, Susah mencari pekerjaan, ya mau jujur, mau menjadi orang yang syuhada, lakukan hal yang paling itu tidak bisa. Makanya sebenarnya ya peran sebenarnya Kominfo sebenarnya itu sangat strategis untuk kemudian menjaga keutuhan bangsa ini kan, ya menjaga juga anak mudanya supaya cerdas, supaya kemudian melanjutkan cita-cita kemerdekaan Republik. Betul. Ini yang kita lagi desain dengan teman-teman. Itu juga seluruh kota bahwa pentingnya kita kalau provinsi saja Kominfo yang melakukan literasi cukup berat dengan 17 kota ini. Kita di daerah yang dibatasi oleh laut, jaraknya yang kita tempuh cukup jauh, sehingga saya sering ini dalam dekat kita ajak juga dari kabupaten kota untuk kita berikan literasi kepada mereka. Sebenarnya kalau cara cepatnya itu kita supaya mereka tidak terpapar paham radikalisme, caranya masuk NU. Kalau ini sudah jelas sama radikalisme kan tidak bisa kita kalau saja. Kan ada juga banyak Muhammadiyah dan sebagainya. Tapi salah satu masuk NU untuk Mas Fahmi kan gitu supaya kemudian saya kira organisasi kemahasiswaan Islam di keislaman seperti PMI, HMI, Muhammadiyah, saya kira salah satu organisasi yang bisa menakar, menetralisir kaum radikalisme. Kita berharap mungkin juga termasuk jamaah tabligh itu kan saya yakin tidak yang kita takutkan ini paham-paham sesat. Iya, secara person oleh orang. Tiba-tiba mengatakan bahwa untuk merusak stabilitas ada yang tiba-tiba hadir para belajar 2 hari karena tiba-tiba besoknya sudah bilang, hukum di Indonesia ini tidak sesuai dengan agama saya. Makanya begini, saya ajak teman-teman NU, HMI, mungkin juga teman-teman Muhammadiyah, teman-teman HMI, dan seluruh komunitas organisasi kemahasiswaan kemasyarakatan, OKP mari kita bantu TNI Polri. Kenapa? Karena hari ini kita tidak bisa hanya serahkan sepenuhnya kepada TNI Polri untuk menjaga stabilitas daerah kita dalam pemilu, tapi mari kita bersama-sama. Ketika di lingkungan kita melihat ada yang kelihatan mari kita ajak ajak ke jalan yang lurus. Mari kita ajak anak-anak kita, adik-adik kita, teman-teman kita. Jangan kita biarkan itu kan urusan TNI Polri, tidak bisa begitu. Itu kan urusan
pemerintah ya kan, itu urusannya kominfo, tidak begitu, harus kita semua terlibat. Biasanya kalau mahasiswa kan itu kan berpikir kalau mahasiswa juga, iya, nggak bisa mahasiswa juga sebagai, saya katakan mahasiswa itu kan dalam teori, dalam konsep saya kan teori ya, dalam teori saya mahasiswa sebetulnya penghujung menjadi pemimpin kita. ya. Yang akan menggantikan kita terus saya ini adalah mahasiswa yang akan datang. Ya, mahasiswa hari ini ya 10-20 tahun ke depan bisa menjadi kepala dinas. Ya, jadi mereka ini harus belajar hari ini. Karena saya punya pengalaman, saya juga belajar, saya pernah juga jadi ikut pergerakan mahasiswa, saya juga di akademis jalan dan harus seimbang. Kemudian di masyarakat juga kita harus jalan. Ada yang saya mau tanyakan, ini saya kemarin baca, lihat-lihat sosial medianya Kanda. Itu Kanda ternyata dulu kan adalah guru. Yang sebetulnya di Kanda di sekolah-sekolah itu, ya kan ada satu lembaga yang khusus dakwah ya. Nah, itu kita takutkan jangan sampai disusupi oleh papa. Tapi kalau waktu Kanda jadi guru, itu gimana prosesnya? Mungkin beda hari ini ya. Dulu saya masih guru itu, HP itu yang masih HP biasa aja ya. Berapa tahun? Kita belum 11 tahun. Kita belum punya smartphone gini ya, belum ada smartphone. Sehingga alur komunikasi digital itu masih boleh saya katakan dengan hari ini takarannya masih 20% ya. Orang-orang yang punya kelas ekonomi atas yang punya komputer, dulu komputernya masih komputer tabung itu. Ya, atau kemudian masih mahal, beli internet mahal sekali. Beli kartu saja dulu, kartu itu kita belikan harganya 1 juta. Kartu aja. Jadi dulu ya, jadi mungkin agak beda. Nah, terkait bagaimana ada organisasi keagamaan di sekolah ya. Saya kira dari kemarin sampai dengan hari ini saya kira tidak. Karena organisasi keagamaan yang ada di sekolah itu memang tetap dalam pembinaan guru-guru agama. Pembinaan dari siswa. Tetapi kalau ada oknum itu saya katakan tadi terpapar di luar. Kemudian karena mereka merasa diri orang-orang yang sudah frustasi dalam hidup, sehingga mereka mencari jalan. Ada satu berita ini kan ya, itu Zaki ya namanya. Itu melakukan penembakan di Mabes Polri. Saat itu dia masih statusnya mahasiswa baru kan, mahasiswa baru. Menurut interogasi yang dilakukan ke tersangka teroris itu ya, sekarang sudah jadi pembinaan kan. Dia mengaku dari SMA sudah belajar tentang dakwah-dakwah yang kemudian itu mengarahkan sehingga dia membenci TNI, membenci kepolisian karena merasa bahwa apa yang dia pelajari itu di sosial media YouTube bahwa TNI dan Polri ini tidak anti terhadap agamanya kan, keyakinannya. Nah, sehingga itulah terdorong untuk dia kemudian melakukan penembakan. Itu kan persepsi yang salah, kita tidak ingin anak muda kemudian tergiring ke situ kan. Makanya saya katakan tadi, saya yakin 100% tidak ada di sekolah yang memberikan ajaran atau paham itu. Itu saya katakan personality. Misalkan kan? Ya itu, sebentar, itu adalah personality dari anak itu. Mungkin penjawabannya itu terlalu, ya saya katakan tadi kita bilang terlalu cinta ya. Terlalu terlalu dalam di agamanya, merasa bahwa surga sudah dimiliki dia. Iya. Nah ini kan saya kebenciannya mungkin karena itu dari orang eksternal yang lihat berita. Makanya di sini dibutuhkan karena tidak mungkin kepolisian, pemerintah bisa tahu karena dia kan orang-orang mungkin biasa introvert. Iya. Orang-orang yang berkarakter introvert ya. Introvert itu orang tertutup. Jadi rata-rata merokok itu introvert. Tidak akan dia bersosialisasi dengan masyarakat. Nah gini kan ya. Ini kan ya, tapi saya tidak menyatakan bahwa semua orang introvert begitu, tidak. Maksudnya biasanya mereka itu kan introvert masyarakat. Misalkan ya, ini kan kita harus pencegahan dari dini ini pamer radikalisme. Kalau misalkan Kanda ya, jadi gadis pendidikan. Ini kalau kita misalkan kantor dari dini ini pamer radikalisme. Kalau misalkan Kanda itu gadis pendidikan, misalkan dirotasi ke gadis pendidikan, kira-kira yang Kanda lakukan pamer radikalisme. Saya hanya bicara begini, bukan terkait kepala dinas. Iya, tapi kan pendidikan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Iya kan, tapi kalau disusupi dengan paham itu kan bahaya. Kan jadi kemudian. Sebentar, pendidikan itu tanggung jawab kita semua. Semua masyarakat itu kan sudah dalam undang-undang diatur ya.
hak setiap warga negara untuk menerima pendidikan, dan hak semua negara sebetulnya hak semua warga negara untuk bertanggung jawab terhadap pendidikannya sendiri. Kalau saya memahami undang-undang itu. Nah, terkait itu kalau saya karena pernah jadi guru ya. Saya lebih kepada pendidikan, sekarang sudah merdeka belajar. Merdeka belajar ini sebetulnya tidak perlu kita terlalu konseptual melihatnya. Jadi merdeka belajar tidak perlu konseptual. Merdeka belajar ini sebetulnya kalau bicara harfiahnya, bagaimana memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada siswa itu untuk belajar. Dalam artian, kalau kemarin kita pukul, siswa itu harus belajar matematika. Mau pintar, mau paham dengan itu, mau harus belajar. Sekarang sebetulnya mereka belajar sudah mengerti itu. Ini anak sukanya apa? Kalau olahraga, ya di situ mereka. Tapi kakak saya, jangan kita pukul dia jago karate, kita suruh dia dai, wah kacau. Hari ini Dinda, saya kendali tidak jadi, saya kendali Kadis Kominfo. Saya melihat bahwa ada beberapa anak muda SMA mahasiswa yang punya prestasi nasional. Ajaklah mereka di Kominfo, bikinkan dojo mereka. Itu alhamdulillah kemarin ke Jurnas karate di Lengkari di Bali, mereka 5 orang yang turun. Alhamdulillah kita mendapatkan 2 medali emas. Luar biasa. Iya. Dan 1 perak. Hari ini ya besok hari Senin mereka berangkat ke Jurnas di Gorontalo. Ke Jurnas karate di Gorontalo, saya turunkan 14 atlet. Satu pelatih. Insya Allah juga saya akan ke sana. Anda tanya, dana dari mana? Dana dari saya. Ya, pertama saya sendiri yang menurunkan. Jadi kalau sekarang lagi dana saya lagi pribadi saya, dan dibantu oleh beberapa teman-teman Kadis yang kita urungan. Alhamdulillah, anak-anak insya Allah Senin berangkat ke sana. Kenapa? Saya kembali ke tadi bahwa pendidikan itu hak setiap warga negara untuk menerima pendidikan, tetapi tanda kutip secara internal dalam butir itu hak setiap warga negara bertanggung jawab untuk keberhasilan pendidikan sendiri. Gitu kan? Saya sebagai negara. Dengan kalau ini sebenarnya kan ada aktivis PMI kan yang kemudian tolak paham radikalisme betul-betul itu sebenarnya. Ya kadang berpikirnya itu kan, karena kemudian kami bisa melakukan pembinaan kepada siswa-siswa di SMA, SD, SMP untuk kemudian ya tidak kemudian kan banyak sekarang anak-anak SD, siswa-siswa ini kan belajar ke YouTube, cari tidak sembarang cari pembimbing di lembaga dakwahnya di sekolah. Makanya kemudian kami ini aktivis-aktivis ini sebenarnya aktif saya juga itu ingin masuk di ranah-ranah itu untuk kemudian yang melakukan pembinaan itu sehingga rasa cinta terhadap tanah air Indonesia ini kepada siswa-siswa ini tumbuh dan berkembang. Kita tidak ingin pendidikannya kita ini kemudian ke depan di Sulawesi Tenggara disusupi dengan paham-paham intoleran, belum selesai jadi siswa, belum tamat SMA sudah menolak Pancasila, sudah kemudian menolak Undang-Undang Dasar, kan kita tidak inginkan itu kan. Makanya kemudian ya kami berharapnya ya ke depan pendidikan kita semakin diperkuat untuk rasa cinta terhadap tanah air. Jadi begini sebetulnya, Linda. Sebetulnya untuk bisa menakar, bahkan menghanguskan itu paham radikalisme, itu sebetulnya tugas setiap guru. Makanya sebentar. Di dalam pelajaran itu kan mata pelajaran itu misalkan saya pernah mengajar di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kalau tidak salah masih dulu itu jam belajar setiap minggu itu 6 jam. PPKN, apa masalah PKN itu dulu 2 jam setiap minggu. Tolak penjas juga begitu dan semua mata pelajaran. Nah, ambillah yang paling sederhana 2 jam satu minggu. Ya, satu kelas. 2 jam ini sebetulnya ada di awal itu pengantar ya sebelum kita masuk belakang mengajar kita bisa memberikan 5 menit 10 menit terkait rasa kita terhadap radikalisme, hati-hati ini harus mohon maaf ya, ini dinas pendidikan harus ini ditanamkan, laksanakan ini setiap guru wajib, para kepala sekolah wajib setiap 5 menit atau 10 menit sampaikan, kalau perlu visualisasikan dulu, visualisasi kejadian sampai kepada anak, karena kalau kita bicara
itu hanya 20% yang bisa tangkap anak. Dan kalau kita lewat visualisasi, misalkan begini, ya ambil paling sederhana kejadian di Kolaka, nih Kolaka kemarin, kejadian di Tekan Buaya, tiba-tiba ada berita, ada video, dimakan buaya. Ini misalkan kalau kita bicara literasi hoax, menurut Anda yang mana fakta? Oh ini kejadian fakta. Ini kejadian 2 tahun lalu Pak, berarti ini hoax. Nah, pertama mereka sudah bisa membedakan hoax dan fakta. Kemudian kedua, ini sudah bisa juga, benar nggak share di beberapa grup dan seterusnya? Tidak benar Pak Guru. Nah, kalian jangan melakukan itu, karena kalau melakukan itu, siapa rugi? Masyarakat Anda bohongi. Bukan satu masyarakat, tapi seluruh masyarakat yang Anda bohongi. Benar nggak itu? Dosa nggak itu? Ini kan sudah kita tanamkan, padahal cuma beberapa menit. Saya pernah guru begitu ya. Jika kita tanamkan ini, saya pernah membaca buku. Bagaimana familianisme ditanam kepada anak-anak sekolah. Itu di mana? Mulai dari TK. Paham ateis ya? Paham ateis? Anda percaya Tuhan? Iya, ada Tuhan. Ada Pak Guru, ada Guru. Sekarang berdoa kepada Tuhan, minta. Setelah berdoa kepada Tuhan tutup mata, buka matanya. Dapat kamu? Tidak, Pak Guru. Berarti Tuhan tidak ada. Sekarang kau minta dengan ini. Ya? Minta permen. Yang ini minta permen. Tutup mata, ditutup mata, semua dibagikan, dikasihkan gula-gula, begitu buka mata, ada gula ada. Mana lebih yang wujud, yang benar, Tuhan atau Lenin? Nah ini untuk menanamkan paham ateis. Nah kita untuk mengubah bahwa supaya mereka tidak radikal, mereka tidak menyebar hoax. Saya katakan tadi 5 menit aja, tidak akan merugikan jam pelajaran nanti. Iya, 5 menit. Ya begitu. Ini juga penting Dinas Kominfo Sulawesi Tenggara untuk kemudian bukan saja Dinas Kominfo tapi seluruh OPD. Tapi kan kalau Dinas Pendidikan literasi digitalnya ada. Dinas Pendidikan itu wajib. Literasi digital wajib. Karena Kominfo kalau seluruh saya katakan tadi ya 2,7 juta penduduk. Taruhlah dari 2,7 juta penduduk itu ada 30% wajib belajar. Tidak mungkin dalam 1 tahun Dinas Kominfo bisa memberikan literasi. Ini perlu kita sama-sama dari OPD juga seperti Dinas Pendidikan dan lain sebagainya, dari Dinas Pendidikan kota, kabupaten, provinsi bersama-sama sampaikan ada program itu, program wajib 5 menit menyampaikan dan Hublul Waton minal. Benar. Iya benar itu. Pembelajaran yang nyata seperti itu. Itu juga membantu kepolisian, TNI Polri dan membantu pemerintah ya, dalam hal menakar. Kalau saya katakan menakar itu mengeliminasi terjadinya radikalisme di generasi muda kita. Yang kita tahu itu generasi muda kita yang terjadi radikalisme itu. Oh ya. Nanti di sisi berikutnya kita diskusi lagi ya. Dan ada lain lagi. Boleh. Jadi mungkin minggu depan lagi kita siap. Kami itu siap. Oke, makasih. Kami berharap apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo Sulawesi Tenggara itu bisa dimaknai oleh seluruh penggemar dari Main TV karena beliau tadi menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan kemudian menyampaikan juga peran literasi digital bagi kita semua sehingga kemudian kita sama-sama menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya persaudaraan sesamanya kita di sini warga Sulawesi Tenggara. Saya kira cukup apa yang bisa kami sampaikan bersama Pak Kadis. Saya akhiri dengan ucapan Allahumma fiqhil aqwamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.